Kenapa saudara nangis? Kita dah lah menang, lepas tu lapar pula tu. Because at the end of the day, I don't think we'll have an election before 2015. So as long as there is an understanding between us. The FIFA team, the council team, the committees team, the member associations team. Malaysia ngemis ke FIFA minta ikut, berujung dipermalukan dunia, Indonesia tertawa. Kisah tragis timnas Malaysia usai dicoret dari AFF U23 2025 di Indonesia, jadi olok-olok internasional. Jakarta, 30 Juni 2025, drama sepak bola Asia Tenggara kembali pecah dan kali ini, Malaysia menjadi aktor utamanya. Bukan karena kemenangan atau prestasi, melainkan karena kisah memilukan yang berakhir dengan malu besar di mata dunia. Usai dijatuhi sanksi FIFA dan AFC akibat skandal naturalisasi ilegal, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, diketahui mengirimkan surat banding dan permohonan khusus kepada FIFA agar tetap diizinkan ikut Piala AFF U23 2025 yang digelar di Indonesia. Namun, alih-alih dikabulkan, permintaan tersebut justru ditolak mentah-mentah dan jadi bahan tertawaan internasional. Dua FAM kirim surat, ngemis, ke FIFA dan AFC. Setelah diumumkan bahwa Malaysia dijatuhi sanksi larangan tampil di dua turnamen usia muda, FAM langsung bergerak cepat. Pada 28 Juni 2025, FAM mengirim surat elektronik resmi ke markas FIFA di Zurich dan AFC di Kuala Lumpur, meminta agar sanksi ditangguhkan hingga turnamen AFF selesai. Diberikan toleransi administratif, karena disebut kekeliruan teknis dalam pengurusan dokumen pemain naturalisasi. Malaysia tetap diizinkan tampil di AFF U23 2025 sebagai bentuk respek sejarah dan rivalitas regional. Namun, tanggapan dari FIFA dan AFC sangat tegas dan dingin. Dalam pernyataan bersama yang dirilis 24 jam setelah surat itu dikirim, kedua organisasi menyatakan, integritas turnamen dan kepercayaan publik adalah prioritas. FIFA dan AFC tidak akan membuka toleransi untuk pelanggaran serius terhadap kode disiplin dan prinsip fair play. Wajah badut media Eropa, tragikomedi Asia Tenggara. Respons internasional atas langkah, memohon, FAM pun sangat keras. Media olahraga terkemuka L'Equipe, Prancis, menulis, Malaysia caug begging FIFA for mercy, only to be thrown out the back door, football has no space for theaters. Sementara Sport Bild dari Jerman menyebut Malaysia sebagai tim paling memalukan dalam turnamen pramusim dunia. Bahkan, sebuah media Italia membuat judul satir, Malaysia, from naturalisasi express to exit express. Tak pelak, kasus ini menjadi sorotan yang menyakitkan bagi publik Malaysia yang selama ini berambisi mengejar dominasi Indonesia di kawasan ASEAN. Indonesia netizen Indonesia, minta-minta tapi masih mau sombong. Di media sosial Indonesia, reaksi netizen tak terbendung. Ribuan komentar membanjiri tagar Malaysia ngemis semife dan Garuda tertawa. Beberapa komentar viral antara lain, katanya rival, tapi malah merengek biar tetap diajak main. Mental pecundang. Garuda terbang tinggi, harimau malah meong ke FIFA. Kalau memang kuat, gak perlu curang. Kalau sudah ketahuan curang, ya terima. Jangan ngemis. Para supporter Indonesia yang awalnya menyiapkan koreografi khusus untuk laga kontra Malaysia, kini malah menertawakan skenario dramatis ini sebagai karma instan. Rencana cadangan gagal total. Menurut laporan eksklusif dari Sinar Harian, FAM sebenarnya telah menyiapkan plan B, yaitu mengirim pemain U20 sebagai pengganti skuad yang tersandung kasus. Namun, AFC tetap menolak dengan alasan, pelanggaran dilakukan oleh institusi, bukan individu. Jadi semua partisipasi di level usia muda tetap dibekukan sementara. Kondisi ini membuat FAM benar-benar kehabisan langkah. Upaya menyuap simpati internasional dengan narasi, rivalitas sejarah ASEAN, dianggap hanya mempermalukan diri sendiri. Diagram dengan tren turun Malaysia dicoret, Brunei dipanggil sebagai pengganti. Dengan pencoretan Malaysia yang bersifat final, AFF langsung menunjuk Brunei Darussalam sebagai pengganti di grup B Federasi Sepak Bola Brunei, FAB, pun menyambut undangan itu dengan antusias, meskipun waktu persiapan hanya tersisa 5 hari. Ketua FAB, Pengiran Matusin, menyatakan, kami mungkin bukan favorit, tapi kami datang dengan kepala tegak dan tanpa kontroversi. Wajah termenung supporter Malaysia kecewa berat,
Kami malu jadi fans. Kekecewaan tidak hanya datang dari dunia internasional, tetapi juga dari dalam negeri. Banyak fans Malaysia merasa dipermalukan oleh manajemen federasi mereka sendiri. Salah satu grup Ultras Malaya, melalui akun resmi X mereka, mengunggah pernyataan terbuka. Kami tidak bisa bela federasi yang main curang lalu pura-pura suci. Ini hari tergelap dalam sejarah sepak bola Malaysia. Kami malu. Beberapa supporter bahkan menyarankan agar seluruh petinggi FA mengundurkan diri dan memberikan tempat kepada generasi muda yang lebih bersih dan profesional. Mikrofon 2 STF Kluivert, kami fokus ke juara, bukan gosip. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert memilih untuk tidak terlalu banyak menanggapi kegaduhan ini. Dalam konferensi pers terakhir sebelum laga pembuka AFF U23, Shin hanya mengatakan, "Kami sudah siapkan diri untuk siapapun lawannya. Malaysia bukan satu-satunya tantangan." Kluivert lebih tegas. "Kami bukan di sini untuk menertawakan yang gagal. Kami di sini untuk menang." Namun ekspresi tersenyum mereka saat mendengar pertanyaan soal Malaysia tak bisa disembunyikan dari awak media. Piala Indonesia diunggulkan jadi juara. Dengan Malaysia keluar, jalan timnas Indonesia menuju babak final semakin terbuka. Selain tampil sebagai tuan rumah, Garuda Muda juga memiliki materi pemain yang paling matang, termasuk Rafael Struijk, Arhan Kaka, Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Hugo Samir. Ditambah pula atmosfer supporter yang luar biasa, AFF U23 2025 diprediksi akan jadi panggung pembuktian kelas dunia bagi generasi emas Indonesia. Simbol benturan penutup, karma itu nyata, dunia tertawa. Apa yang menimpa Malaysia kini jadi pelajaran pahit bagi dunia sepak bola, ambisi tak bisa mengalahkan etika. Dari awal FA memilih jalan cepat, manipulasi data, dan menabrak regulasi demi satu hal, kalahkan Indonesia di kandangnya. Namun nyatanya, mereka malah terpeleset di lubang yang mereka gali sendiri. Dan saat mereka mencoba merangkak kembali ke atas, dengan mengemis kepada FIFA dan AFC, mereka justru diusir lebih jauh. Sementara itu di Indonesia, tawa para supporter Garuda bergema dari stadion ke dunia maya. Mereka tahu, keadilan akhirnya datang. Dan sang rival tak hanya kalah di lapangan, tapi juga kalah bermartabat.